Proses produksi RPHU PT Palosari Unggul Jaya ini dimulai pada pukul 6 pagi. Truk pengangkut ayam-ayam hidup ini didatangkan langsung dari peternakan. Sebelum masuk proses produksi, ayam-ayam ini diistirahatkan terlebih dahulu selama 15 menit. Setelah itu dilakukan proses quality control untuk pemeriksaan kesehatan, keseragaman ukuran berat, memastikan ada tidaknya memar atau patah tulang, serta ayam dalam kondisi tidak cacat atau memiliki kelainan bawaan. Unsur-unsur tersebut sangat penting demi pemenuhan asas ASU. Ayam-ayam yang telah lolos QC kemudian digantung pada shuttle conveyor untuk dilakukan penghitungan dan siap untuk diproses lebih lanjut. Sementara ayam yang tidak lolos QC tidak akan dilakukan proses selanjutnya. Ayam-ayam yang lolos QC selanjutnya akan melewati proses stunning atau pemingsanan. Proses ini menggunakan air sebagai media untuk mengaliri arus listrik rendah ke tubuh ayam selama 5 detik. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat stres pada ayam sebelum dilakukan proses penyembelihan. Karena hanya untuk memingsankan si ayam, apabila ada ayam yang mati karena proses stunning ini, maka ayam tersebut harus dipisah dan tidak boleh diproses. Selanjutnya dibuang sebagai bangkai. Kemudian ayam-ayam dibawa pada proses penyembelihan. Untuk mendapatkan produk ayam potong yang halal, tentunya juru potong yang dipilih adalah seorang pria muslim. Proses penyembelihannya pun dilakukan sesuai kaidah Islam, seperti menghadap kiblat, membaca niat, dan memulai menyembelih ayam dengan membaca basmalah. Untuk menghasilkan ayam potong yang bebas blood spot yang dapat menjadi media pertumbuhan bakteri, ayam-ayam yang telah tersembelih tetap pada shackle conveyor untuk penirisan darah atau bleeding time. Tahap berikutnya ayam akan direndam pada air panas. Proses ini disebut scalding. Tujuannya untuk memanaskan suhu ayam dan memudahkan pencabutan bulu. Air scalder yang digunakan diatur pada temperatur 58 hingga 60 derajat Celcius dengan lama perendaman antara 90 hingga 120 detik. Setelah melalui proses scalding, ayam-ayam tersebut masuk ke dalam mesin pencabutan bulu atau diftering. Proses ini untuk membersihkan tubuh ayam dari bulu. Apabila masih tersisa bulu-bulu halus pada ayam, selanjutnya petugas akan mencabuti bulu-bulu tersebut secara manual untuk memastikan kualitas kebersihannya. Berlanjut ke proses pemotongan anggota tubuh ayam. Secara manual, menggunakan pisau, petugas melakukan pemotongan kepala dan leher ayam. Lalu kepala dan leher tersebut dibersihkan dengan air dingin. Kemudian produk kepala hewan ini dikemas sesuai dengan permintaan pelanggan. Proses berlanjut, kali ini mengeluarkan isi jeroan ayam, atau biasa disebut dengan istilah eviscerating. Bagian usus, ujung ampela dan tembolok ayam ini dikemas tersendiri untuk dijadikan sebagai produk sampingan. Langkah yang dilakukan berikutnya adalah pemotongan kaki atau ceker ayam. Proses ini dilakukan oleh mesin, di mana ayam yang masih tergantung pada shackle conveyor akan melewati piringan pisau
yang digerakkan oleh motor, sehingga semua ayam yang tergantung kakinya akan terpotong secara otomatis. Sementara badan ayam jatuh ke dalam drum screw chiller dan dilakukan pencucian. Potongan kaki ayam dimasukkan ke dalam mesin blower untuk dilakukan proses pengelupasan kulit kaki, kemudian dikemas sesuai permintaan pelanggan. Tubuh ayam yang telah bersih dari jeroan dan terpotong kepala serta kakinya disebut sebagai karkas. Karkas ini harus bersih, tersanitasi, dan higienis. Untuk itu, harus dilakukan pencucian. Pencucian menggunakan water chiller bersuhu 0 hingga 5 derajat Celcius. Dilakukan di dalam drum screw chiller. Selanjutnya, karkas masuk ke bagian grading karkas. Tujuannya adalah untuk memisahkan karkas sesuai spesifikasi dan kualitasnya. Akhirnya sampai pada tahap packing dan labeling produk jadi. Pada tahap ini karkas dikemas dalam plastik dengan menggunakan hopper. Hopper adalah alat bantu yang berbentuk seperti kerucut untuk mempermudah proses pengemasan. Kemudian produk yang sudah dikemas diberi label masa kadaluarsa. Dan yang tidak kalah penting adalah pemberian label sebagai identitas produk yang berisi jenis karkas, ukuran karkas, jumlah unit, berat produk, dan tanggal produksi. Untuk memperpanjang masa simpan karkas, maka dilakukan penurunan suhu karkas. Setelah karkas keluar dari drum screw chiller, pengecekan temperatur dilakukan dengan menggunakan termometer. Temperatur yang didapat maksimal 4 derajat Celcius. Masuk ke dalam proses lanjut. Proses lanjut ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk produk sesuai spesifikasi yang diinginkan pelanggan. Proses yang dimaksud tersebut antara lain proses skinless, parting, marinasi, dan boneless. Pada proses skinless, karkas dikelupas kulit punggung dan kulit dadanya sampai tuntas. Pada proses parting, karkas dipotong menjadi bagian-bagian dengan standar dan spesifikasi sesuai permintaan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan mesin parting. Pada proses marinasi, karkas diproses di dalam mesin tumbler beserta bumbu marinasi sesuai permintaan pelanggan. Pada proses boneless, karkas yang telah diparting kemudian diambil daging bagian dada dan pahanya. Hasil produksi proses skinless, parting, marinasi, dan boneless ini masing-masing dikemas ke dalam plastik sesuai spesifikasinya. Tahap selanjutnya, penyimpanan produk fresh di dalam chilling room.
Proses ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk segar dalam shelf life minimal 3 hari. Produk dimasukkan ke dalam chilling room sesuai jenis produk. Temperatur chilling room dijaga pada angka 0 hingga 4 derajat Celcius. Di dalam ruangan ini juga dilakukan pemetaan untuk membedakan antara produk sisa, produk order, dan produk yang akan dibekukan. Untuk produk ayam olahan yang akan dibekukan, masuk ke proses pembekuan atau blast freezer. Produk ayam olahan dibekukan pada suhu minus 35 derajat Celcius di dalam blast freezer room selama beberapa jam. Dari pembekuan produk ayam masuk ke tahap packing sekunder dan labeling. Produk dimasukkan ke dalam karton atau karung bersih. Kemudian, pada packing sekunder tersebut diberi label, meliputi kuantitas, spesifikasi produk, serta tanggal produksi dan kadaluarsa. Untuk menjaga kualitas produk beku dalam shelf life minimal 3 bulan, produk beku yang sudah di packing sekunder tersebut dimasukkan ke dalam cold storage. Suhu pada cold storage antara minus 18 hingga minus 20 derajat Celcius. Semua proses produksi ayam potong akhirnya selesai. Itu artinya produk ayam potong siap untuk dipasarkan. Proses muat produk atau loading ini menggunakan kontainer atau mobil box berpendingin untuk diedarkan ke berbagai wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahkan, pemasaran produk ini telah mencapai luar Pulau Jawa, yakni Jayapura, Timika, Nabire, Sorong, Merauke, Makassar, Manado, Balikpapan, Batam, Ternate, Bali, dan Jakarta. Produk PT Palosari Unggul Jaya ini memiliki pangsa pasar dari industri, hotel, restoran, kafe, dan masyarakat umum.